Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa za'alna syirazal wahaza. Kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari. Allah mengatakan matahari adalah sebuah pelita. Pelita ini diartikan Indonesia adalah pelita yang mudahnya di logika adalah sebuah lampu. Makanya kita sudah menemukan ayat yang mengatakan bahwa selain Allah menciptakan malaikat ketika manusia lahir untuk mencatat amalnya dan sejak lahir hingga mati, juga Dia menciptakan malaikat yang mengurusi seluruh alam semesta. Pun malaikat-malaikat itu juga mengurusi salah satunya ini adalah yang bernama matahari. Pun di dalam ilmiah yang sudah ditemukan bahwa matahari adalah sebuah api gas yang luar biasa panas, yang saking panasnya itu dia terus melahirkan gas-gas baru, terus melahirkan api-api baru saking panasnya. Sama seperti ketika Allah menjanjikan ketika manusia masuk di dalam neraka itu, api itu tidak akan pernah padam. Bahkan Allah memastikan bahwa bahan bakarnya adalah manusia. Ketika Allah mengatakan bahwa kami membangun 7 langit yang kukuh di atasmu, wahai kaum kafir Quraisy. Lalu kami juga menjadikan pelita yang terang benderang, matahari, agar engkau itu terbuka. Cakrawala pikiranmu itu tidak hanya tentang menyembah berhala yang notabene yang sempit. Engkau yang buat, engkau yang sembah, engkau yang agungkan, yang tidak akan pernah bisa menjawab seruan doamu. Allah memastikan ketika Ibrahim memenggal berhala yang paling besar dan menghancurkan berhala-berhala kecil, lalu dengan gaya lelukonnya dia tancapkan, gantungkan maksudnya kampak itu di berhala yang paling besar. Ayo kalau bisa bicara dengan berhalamu, siapa itu yang membunuh berhala-berhala yang kecil? Atau beberapa tafsir juga tetap berpendapat bahwa kepalanya tidak dibelah, masih berupa utuh. Ayo tanya pada berhala-berhalamu itu. Diledek oleh Ibrahim. Pun sebenarnya walaupun Ibrahim meyakini itu adalah kebenaran, namun karena dia tinggal di sebuah negeri yang mempunyai hukum, yang mempunyai tata tertib, yang mempunyai norma, kelakuan Ibrahim ini salah, maka harus dihukum. Kalau Ibrahim bukan anak yang dekat dengan kekuasaan, anak akad yang dekat dengan kekuasaan, itu otomatis dipenggal kepala, digebukin di pinggir jalan. Akhirnya hukumannya adalah kayu bakar yang disusun sebesar rumah pondok indah dan dia harus masuk ke dalamnya. Coba kalau benar Tuhanmu itu, coba kau minta selamatkan dirimu itu di panasnya api neraka. Maksudnya di panasnya panasnya kumpulan kayu-kayu bakar itu. Dan ketika Ibrahim keluar, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Barulah mereka terperangah. Ada sebagian yang mempercayai Tuhan Ibrahim, ada sebagian yang karena bagaimana sudah terlanjur mempunyai hubungan yang dekat dengan kekuasaan, sulit tetap menjadi. Tapi setelah itu Ibrahim dibebaskan.
Kami menjadikan lampu yang terang benderang itu matahari. Cobalah berpikir, wahai umat muslim. Jangan sempit pikiranmu. Al-Quran itu besar. Al-Quran itu luas. Bahkan mungkin orang kafir tidak tahu itu. Di atas langit ada 7 langit lagi yang kokoh. Tidak tahu. Tapi kenapa mereka bisa menciptakan berbagai macam teknologi yang luar biasa? Yang kita teriak agama yang paling benar, agama yang paling fitrah, tapi sangat jauh tertinggal. Karena apa? Ya karena saling menikam, saling menyesatkan, sekali lagi saling membedakan, sekali lagi saling curiga. Di dalam kuliah dikatakan dan harus paham bahwa siapapun, sebejat apapun, setolol apapun, semiskin apapun, ketika la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah terucap di dalam lidahnya, di dalam bibirnya, hai jangan sakiti mereka yang telah bersyahadat. Mereka adalah saudara-saudara kalian semua. Begitu. Kalau masalah urusan belakangan tentang mereka hanya sekedar untuk menumpang hidup, hanya sekedar untuk mencari keamanan, hanya sekedar untuk bermunafik dengan syahadat, itu urusannya bukan urusan dengan kalian, itu urusannya dengan Allah. Gak ada urusan dengan kalian. Karena sekali lagi seluruh manusia kafir, seluruh manusia menghina Muhammad, seluruh manusia membakar Al-Quran. Kursi Allah tidak tergeser, sejengkal atom pun tidak tergeser, tetap kokoh. Pun seluruh manusia mengidolakan Muhammad, pun seluruh manusia masuk Islam, tidak menambah kemuliaan Allah yang telah menciptakan alam semesta dan menjadikan pelita itu, yang sekarang sudah terus dikembangkan pengetahuan dengan teleskop yang sebesar gunung. Orang-orang luar tuh udah terbiasa itu dengan suara-suara di langit. Mereka merekam suara-suara di langit itu, dan pada kadar rekamannya bisa sampai 10, 20, 30 ketika ada perbedaan di kebiasaan. Wah, ini artinya apa? Begitu. Takut-takut apakah nanti ada kejadian yang aneh-aneh di dalam bumi. Takut-takut apakah nanti akan terjadi bencana. Begitu. Kenapa orang Islam tidak bisa berpikir seperti itu? Karena sekali lagi sibuk dengan Syiahnya, sibuk dengan Sunninya. Menjijikan. Sangat menjijikan. Sibuk dengan Talibannya, sibuk dengan ISISnya. Ayat-ayat perang menjadi idolanya. Karena apa ya? Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa di zaman teknologi seperti ini. Kampungan norak, gak bisa berkutik, gak bisa bahagia, gak have fun. Jadi barang-barang kafir itu mereka anggap barang-barang setan. TV haram, radio haram, YouTube haram, TikTok haram. Kalian kalau seperti itu ada di Indonesia, buru-buru pindah ke Afghanistan semua sana. Tinggal di gunung-gunung, ikuti Nabi Muhammad di zaman dahulu kalau perlu, berperang di gunung-gunung. Kalau nggak ditembak sama Raja Salman, berani macam-macam. Kalau mengganggu pemerintahan, harus beradaptasi. Karena Allah menjanjikan, ayo bongkar itu 7 langitku, bongkar itu matahariku. Aku turunkan ini untuk Muhammad, bukan untuk yang lain. Jadi kenapa yang lain yang mempelajarinya, yang menikmatinya?
Alhamdulillahirabbil alamin.